Kembali bersama kami, Saudara. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tentang jangan membawa orang toksik dalam pemerintahan baru adalah sebuah nasihat seorang senior kepada juniornya. Meski menghargai pernyataan Luhut itu, Habibur Rahman menegaskan saat ini tidak ada elit politik yang memiliki sifat toksik. Melihat rekam jejak Luhut selama 10 tahun di Kabinet Jokowi, Habibur Rahman menilai pernyataan Menko Marves itu patut dijadikan masukan untuk pemerintahan baru Prabowo Subianto. Ia pun yakin Prabowo akan memilih orang-orang yang sejalan dengan pemikirannya. Pernyataan Pak Luhut ya, bahwa agar Pak Prabowo tidak membawa sosok toksik ke dalam kabinet. Ya tentu ini sebuah nasihat, ya sebuah masukan dari senior ya kepada juniornya bahwa antara para menteri dengan presiden harus ada kesamaan visi ya bagaimana pengelolaan negara yang maksimal supaya target-target kebangsaan terutama Indonesia Emas 2045 bisa tercapai ya. Kalau untuk bangsa dan negara, elit-elit kita yang saat ini tidak ada yang toksik lah ya. Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberi pesan kepada Prabowo Subianto agar tidak sembarangan membawa orang ke dalam pemerintahan. Ia berbicara saat itu dalam acara Jakarta Future Forum Blue Horizons Green Growth di Jakarta hari Jumat kemarin. Dan berkenan kami undang kembali. Kami kutip dari Antara, Luhut bilang, kepada Presiden terpilih, saya katakan jangan membawa orang-orang toksik ke dalam pemerintahan Anda, karena itu akan sangat merugikan kita. Mengenai susunan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran nanti, sebelumnya beredar kabar yang menyebut Presiden Joko Widodo akan diminta ikut memberikan masukan. Ketika hal tersebut dikonfirmasi saat Presiden meninjau pameran kendaraan listrik di Jaya Expo Kemayoran Jakarta hari Jumat kemarin, Jokowi menegaskan susunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih. Meski begitu, ia bilang tak masalah bila sekadar memberikan usul untuk menyusun kabinet. Kabinet itu adalah 100% hak prerogatif Presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh Presiden terpilih. Jadi kalau minta saran dari Bu Mega gitu kalau nggak minta apa-apa ya? saran kan nggak apa-apa kalau minta saran. Tapi kalau nggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung lah itu yang nggak boleh. Ya. Emang ada Pak yang nimbrung Pak? Meski Jokowi menekankan penyusunan kabinet nanti adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden, hal tersebut tidak berarti ia tidak bisa memberikan usulan ke Prabowo soal menteri. Apakah ini artinya kabinet Prabowo nanti tidak lepas dari campur tangan Jokowi? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat sore semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih seluruhnya sudah bergabung bersama kami. Mas Yandri, kata Pak Jokowi kan kalau sekadar kasih usul ya nggak apa-apa, tapi sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Kalau ada yang mengartikan Pak Jokowi kayaknya masih mau ikut campur cawe-cawe untuk urusan kabinetnya Pak Prabowo, tepat nggak tuh? Iya, kita dari pernyataan Pak Jokowi sudah jelas penyusunan menteri atau kabinet itu kan hak prerogatif Pak Prabowo. Kalau ada para pihak, tokoh bangsa, ketua umum partai politik, ataupun Pak Jokowi, kalau dimintain pendapat ya sah-sah saja. Memberi saran, memberi masukan. Tapi terakhir keputusan ada di Pak Prabowo. Dan kalaupun Pak Jokowi dimintain pendapat, mintain saran, sudah sangat tepat karena Pak Jokowi sudah teruji, sudah 2 periode menjadi presiden dan Pak Prabowo sekarang bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Jadi tidak ada masalah bagi PAN kalau misalkan Pak Prabowo minta saran, minta masukan kepada Pak Jokowi. Tapi sekali lagi, saran masukan itu tentu sebagai pertimbangan yang akan diambil oleh Pak Prabowo ketika memutuskan kata akhir. Jadi kami meyakini
hak prerogatif itu insya Allah tidak akan terganggu bila mana banyak pihak memberikan saran atau pendapat. Dan memang saran dan pendapat itu penting karena negara ini perlu banyak kebersamaan, perlu saran pendapat yang baik. Kemudian tokoh-tokoh bangsa yang selama ini sudah berjibaku, sudah berbuat baik terhadap negeri ini perlu diminta pendapat, nggak apa-apa. Oke, tapi kalau kita juga maknai kita pernyataan kembalikan Pak kepada Luhut, Pak Prabowo. sorry saya potong di situ Mas Randi. Kalau kita maknai juga pernyataan Pak Luhut, jangan bawa orang toksik dalam pemerintahan baru. Itu apakah juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk ikut campur juga untuk penentuan nama-nama menteri di kabinetnya Pak Prabowo? Ya, itu saran yang baik kan. Jangan bawa orang yang rusak atau mempengaruhi kepada kerusakan-kerusakan itu bagus ya. Saran yang bagus dari Pak Luhut itu. Sebagai sahabat, sebagai juga orang pernah malang melintang di militer, malang melintang di pemerintahan, memberikan saran kepada orang yang akan memimpin Republik ini kepada Pak Prabowo sangat bagus. Tapi siapa orangnya, apa kriterianya, ya saya nggak tahu. Itu tanyakan ke Pak Luhut aja. Tapi nasihat seperti itu juga nggak apa-apa. Sekali lagi pada akhirnya pertimbangan-pertimbangan itu akan menjadi keputusan akhir nanti ya terserah Pak Prabowo sebagai hak prerogatif presiden menentukan siapa orang-orang putra-putri terbaik bangsa yang akan duduk di kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Oke, kalau Bung Rey membacanya gimana kemudian? Dari Presiden Jokowi bilang kalau ngusulin ya nggak apa-apa. Dari Pak Luhut bilangnya jangan bawa orang toksik dalam pemerintahan. Kalau dikaitkan dengan ada yang menilai bahwa ini jangan-jangan cawe-cawe lagi nih untuk urusan kabinetnya Prabowo. Tepat atau enggak? Iya, dan melihatnya dari dua aspek ya. Kalau mereka orang luar, berartinya orang yang tidak ikut terlibat dalam koalisinya Pak Prabowo, itu namanya usulan. Tapi kalau orang yang memberi masukan itu, orang yang terlibat di dalam koalisi Pak Prabowo, apalagi koalisinya adalah koalisi yang signifikan, itu bukan sekedar usulan, tapi itu namanya pengajuan. Gitu. Nah, PAN mengusulkan nama-nama, itu nggak bisa disebut sebagai usulan, itu pengajuan, karena PAN ikut terlibat. Misalnya gitu ya, nanti Golkar juga begitu, menyebutkan nama-nama, ini loh, calon menteri dari kami misalnya. Itu nggak bisa disebut usulan, itu pengajuan. Nggak bisa diabaikan Pak Prabowo karena Golkar terlibat di dalam pemenangan Pak Prabowo. Pun juga Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi nanti menyebut nama-nama ini loh, nama-nama dari saya, itu bukan usulan, itu pengajuan. Jadi nggak bisa dibilang bahwa usulan saja dan dipandang bahwa ya udah ini cuma saran saja begitu. Ya. Kalau usulan itu datang dari luar, misalnya Ibu Mega diminta usulan siapa nama-nama, oke, itu namanya usulan. Nasdem misalnya kalau belum ditarik menjadi anggota koalisi, diminta usulan nama, oke, itu namanya usulan gitu. Misalnya kita nih yang dianggap tidak mendukung Pak Prabowo, itu namanya usulan. Nah itu usulan namanya, bisa diabaikan. Tapi kalau orang yang terlibat pemenangannya Pak Prabowo, itu bukan lagi usulan, namanya pengajuan. Nah, kalau Pak Jokowi misalnya menyebut nama-nama nantinya, kita nggak tahu, itu bukan lagi sekedar usulan, itu namanya pengajuan. Sehingga konsekuensinya harus diterima dan harus ditindak. Ya, dengan sendirinya, apakah orangnya diterima, komposisinya diterima, atau jumlahnya diterima, itu nanti tergantung Pak Prabowo. Tetapi pengajuan itu tidak bisa diabaikan oleh Pak Prabowo karena orang-orang ini ikut serta memenangkan Pak Prabowo. Beda cerita kalau mereka adalah orang-orang di luar yang nggak terlibat sejak dari awal untuk melakukan pemenangan terhadap Pak Prabowo. Kalau itu namanya usulan gitu. Nah itu satu. Bagaimana kita memandang pernyataannya Pak Luhut itu? Nah Pak Luhut itu adalah orang yang mengusul karena beliau nggak terlibat dalam konteks pemenangannya Pak Prabowo. Gitu. Nah, usulan yang mengatakan supaya tidak membawa orang-orang yang punya toksik ke dalam pemerintahan, usulan. Nah, cuma itu kan sudah dibantah oleh Bung Habibur Rahman tadi. Beliau mengatakan elit-elit politik ini nggak ada yang punya toksik lah, gitu. Nah, kalau begitu, tinggal ditanyakan kepada Pak Luhut, siapa orang yang disebut dengan toksik itu? Jangan-jangan justru ada di partai-partai pengusungnya Pak Prabowo, kita nggak tahu gitu loh. Apakah kemudian bisa dimaknai ada maksud tertentu di balik dari pernyataan dua tokoh ini yang masalah soal penentuan nama kabinet boleh usul, kemudian jangan bawa orang toksik, ada maksud di balik itu atau tidak? Jawabnya nanti ya Bang Rey, kita jeda sebentar. Tahan dulu, kami segera kembali. Masih bersama Rey Rangkuti dan juga Yandri Susanto untuk melanjutkan diskusi kami kali ini. Mas Yandri, tadi kalau kata Bung Rey itu istilahnya udah bukan lagi usulan tapi pengajuan. Nah, membayangkan bahwa 6 partai koalisinya Pak Prabowo akan mengusulkan nama-nama, termasuk dari PAN juga akan mengusulkan, ditambah dari usulan dari Pak Jokowi juga, itu akan berebut
apa ya namanya, akan berebut atensi lah untuk ya usulan kami ini. Nah, gimana cara memastikan bahwa usulan dari PAN ini akan didengar penuh oleh Pak Prabowo untuk nama-nama menterinya ke depan? Ya, jadi istilah pengusulan, pengajuan bagi PAN ya hampir sama lah ya. Apa yang disampaikan oleh Bung Ray Rangkuti membelah dua dari sisi, bagi kami juga nggak ada masalah. Jadi ada yang mengajukan, ada yang mengusulkan. Intinya dari PAN juga pasti mengajukan nama-nama atau mengusulkan nama-nama. Dan sudah diminta oleh Pak Prabowo melalui Ketua Umum. Dan di PAN itu sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum untuk siapa kader-kader PAN yang akan diusulkan menjadi menteri. Di posisi mana ya kita serahkan kepada Pak Prabowo. Nah, bisa jadi memang yang diusulkan oleh Bang Jul ya akan ada evaluasi atau pembicaraan dengan Pak Prabowo. Mungkin ada yang cocok, ada yang nggak cocok, atau ada perlu ada kader yang lain diusulkan lagi. Ya saya nggak tahu karena yang berdiskusi langsung dengan Pak Prabowo hanya Bang Jul. Dan kami memang sudah menyerahkan kepada Bang Jul untuk secara penuh punya kuasa untuk berdiskusi atau menyampaikan usulan-usulan kader PAN yang akan diusulkan menjadi jajaran kabinet Pak Prabowo. Jadi bagi kami mau usulan atau pengajuan tadi atau saran atau pendapat, pastilah finalisasinya itu ada di Pak Prabowo. Dan kalau kami kemudian menghormati sah-sah itu. saja bahwa Pak Jokowi mengusulkan, kira-kira bakal efek apa yang akan ditimbulkan kalau Jokowi mengusulkan nama begitu bagi Kim nanti ke depan untuk pemerintahan Pak Prabowo nanti? Ya nggak ada masalah apa-apa karena dari PAN sebelum mengusung Pak Prabowo sudah ada pembicaraan awal, kemudian sekarang sedang pematangan, termasuk juga mungkin Golkar, Demokrat, Gerindra, termasuk Pak Jokowi atau para pihak yang lain. Jadi kami meyakini tidak akan terjadi kontraksi yang luar biasa ketika Pak Prabowo melakukan seleksi yang siapa yang akan duduk sebagai menteri nanti. Jadi bagi PAN optimis penyusunan kabinet ini akan landai, akan tidak terjadi goncangan, dan akan lahirlah putra-putri terbaik bangsa ini yang siap membantu lahir batin Pak Prabowo untuk menyukseskan pemerintahan 5 tahun ke depan. Kalau Bung Rey melihatnya intensinya dari dua pernyataan tokoh ini kemana arahnya ya Bang? Arahnya ya ikut cawe-cawe dengan versinya masing-masing kan. Pak Jokowi merasa punya apa namanya itu, ya tadi saya disebutkan Pak Jokowi itu kan bagian dari timnya Pak Prabowo kan. Jadi beliau punya lebih dari sekedar hak ya untuk mengajukan nama-nama. Nah kalau Pak apa namanya itu LBP saya kira cari ini aja, nyari cangkokan lah gitu. Dan Tapi ada beliau kan intensi bahwa ada orang toksik di dalam KIM atau mungkin ada pihak-pihak yang mencoba untuk jadi orang toksik di bagian itu? Bagaimana? satu-satunya yang bisa kita maknai dari pernyataan Pak LBP itu ya orang berada di sekitarnya Pak Prabowo. Kenapa gitu? Ya karena yang paling potensial dijadikan sebagai menteri kan orang-orang di sekitarnya Pak Prabowo. Apakah orang-orang yang akan diusulkan oleh partai PAN atau partainya Golkar atau partainya dan lain-lain yang sebagainya gitu. Kan nggak mungkin orang toksik itu dimaksudkan misalnya adalah orang yang diusulkan PDI Perjuangan, kan nggak mungkin, nggak connect tuh gitu. Jadi kalau disebut dengan orang toksik itu ya berarti orang-orang yang mungkin ya mengajukan, jadi bukan yang sekedar mengusulkan, mengajukan nama-nama kepada Pak Prabowo gitu, dan itu berada di lingkarannya Pak Prabowo sendiri gitu. Oke. Nah itu satu. Nah yang ketiga menurut saya kesulitannya Pak Prabowo ini kan ada 3 nanti dalam konteks menyusun. Pertama adalah berapa kursi per tiap partai politik. Yang pertama tuh. Yang kedua ini kursi mana saja kepada partai mana saja. Yang ketiga adalah soal nama-nama yang diajukan untuk duduk di dalam kursi yang dimaksud. Ini tantangannya. Ya mungkin akan sedikit ketegangan, tetapi ya betul yang disebut kelebihan tadi itu, ketegangan itu nggak akan sampai berakhir kepada misalnya ya terjadi semacam pembelokan gitu, terjadi semacam pembangkangan gitu. Karena sejauh-jauh misalnya partai-partai mengajukan nama, ngotot untuk memasukkan nama tertentu, ya mereka akan tetap memilih untuk setia bersama dengan Pak Prabowo, apalagi di masa awal jabatan ini gitu. Nah, disitulah menurut saya tantangan pertama dari Pak Prabowo, yaitu pertama membagi secara adil tanda kutip ya kepada partai politik ini kursi masing-masing partai politik. Kedua, posisi dari kursi itu, dan yang ketiga adalah nama-nama yang diajukan.
Apakah terkecuali kemudian ini supaya- bisa dikaitkan dengan kondisi saat Pak Jokowi waktu itu ada kabinet namanya Pak Rizal Ramli kemudian keluar dari kabinet dan pada akhirnya mengkritik pemerintahan di sisa masa perjalanannya. Itu yang mau diingatkan dari Pak Luhut ini menurut Anda, Bung Rey? Oh, bisa jadi, ya bisa jadi tidak. Kita nggak mengerti sebetulnya yang memang dimaksud toksit oleh Pak LBP. Cuma yang saya sebutkan tadi, kalau kalau toksit itu dimaksudkan kepada kabinetnya Pak Prabowo, itu 80% adalah orang-orang yang punya hak mengajukan gitu. Nggak Oke. mungkin punya hak mengusulkan tuh gitu. Nah, yang mengajukan itu yang saya sebutkan itu tadi. Kan ada cuma partai-partai pendukungnya Pak Prabowo. Oke. Bersamaan dengan itu ada di luar itu sedikit namanya Pak Jokowi gitu. Nah, tinggal ditanya kira-kira dari sekian partai-partai itu siapa kira-kira kadernya yang potensial menjadi toksik bagi Pak Jokowi, Oke. Pak Prabowo. Oke. Sebab hitungan saya, Mas, ya, hampir mungkin 26 kursi ya dari anggota kabinet itu akan diisi wakil dari partai politik. Oke. Jadi yang tersisa mungkin sekitar 8 atau 9 kursi non partai politik. Gitu. Sehingga Hitungan jangan saya. sampai ada orang toksik masuk dalam pemerintahan Pak Prabowo ini, Mas Yandri. Apakah ada proses yang lebih selektif lagi nih untuk mengusulkan nama-nama yang cocok dimasukkan dalam kementeriannya Pak Prabowo nanti di Partai Amanat Nasional? Oh iya itu pasti Mas. Kita di PAN, di internal, ya ketua umum ini kan sudah malang melintang dan tahu A sampai Z kader-kader PAN kan. Siapa yang mampu, siapa yang punya integritas, siapa yang punya kompetisi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya insya Allah yang diajukan oleh PAN itu tidak termasuk yang toksik menurut Bang Ray tadi gitu. Jadi insya Allah itu. Bukan menurut saya, menurut LBP. Kata Bang Luhut kan. Oke, gimana lagi? Insya Gimana? Allah kalau yang diusulkan PAN, insya Allah orang-orang yang terbaik lah insya Allah. Jadi akan mendukung sepenuhnya pemerintahan Pak Prabowo lahir batin. Insya Allah, insya Allah. Oke, tapi kemudian bagaimana sikap PAN nanti kalau ternyata dari usulan Pak Jokowi ada yang dirasa kurang sreg? Seberapa terbuka PAN untuk mendiskusikan ini, memikirkan hal ini lagi dengan usulan nama-nama tadi? Ya sekali lagi proses ini sudah berjalan dan ke depan juga akan semakin intensif. Bagi PAN, kami ulangi, yang mengusulkan atau yang mengajukan, memberi saran, memberi masukan itu siapapun boleh, termasuk Pak Jokowi yang memang sangat luar biasa hubungan dengan Pak Prabowo. Nah, Koalisi Indonesia Maju ada PAN, Demokrat, Golkar, Gerindra, silakan juga mengajukan calon-calonnya. Nah, persoalan nanti siapa yang akan duduk di posisi mana, PAN memberikan keleluasan dengan hak prerogatif presiden. Jadi kami pada akhirnya tidak juga bisa ikut campur. Ya kan kalau Pak Prabowo-nya begini ya kami ya tentu akan insya Allah samina wa ta'na dan kami siap membantu berlangsungnya pemerintahan Pak Prabowo 5 tahun yang akan datang. Gitu. Oke, kalau menyikapi pernyataan dua tokoh tadi ini, Bung Rey, apakah kemudian bisa dimaknai posisi pemerintahan Pak Prabowo ini tersandra dengan bayang-bayang Jokowi lagi nih? Iya, jangan sendirinya. Makanya sini tantangan pertamanya itu. Karena bagaimanapun menurut saya ya, Pak Jokowi tidak bisa membiarkan begitu saja ya kabinet ini disusun ala Pak Prabowo gitu. Nah, karena beliau kan punya perasaan. Ya, kita sebut saya semacam tanggung jawab untuk memastikan bahwa agenda-agenda beliau tidak berhenti di tengahnya Pak Prabowo gitu. Dan itu tidak sekedar komitmennya Pak Prabowo saja kan, tapi juga harus dilihat dalam konteks bahwa orang-orang Pak Jokowi, tanda kutip orang-orang itu juga masuk di dalam kabinetnya Pak Jokowi yang memungkinkan semua program-program Pak Jokowi itu betul-betul dikawal, bukan hanya sekedar dikawal oleh Pak Prabowo tapi dikawal juga oleh orangnya Pak Jokowi. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk perspektifnya para narasumber kami, Mas Yandri Susanto dari Partai Amanat Nasional dan Bung Rey Rangkuti dari Ikatan Madani. Saya selalu semua, jangan lupa.